Pertama, kalau kota kosong itu kan bukan barang baru bagi Sulawesi Selatan. Kan kita sudah punya pengalaman kota kosong kemarin. Ya, bagaimana bisa? Isu kota kosong mencuat menjelang pemilihan gubernur, Pilgub, Sulsel 2024. Hal ini mendapat tanggapan tegas dari kalangan politisi hingga para bakal calon gubernur Sulsel. Mereka menyuarakan penolakannya terhadap wacana tersebut, menilai kotak kosong sebagai ancaman terhadap kualitas proses demokrasi. Wacana kotak kosong dinilai sebagai langkah mundur yang dapat merugikan demokrasi. Di antaranya, Dani Pomanto dan Ilham Arif Sirajuddin, IAS, menolak keras adanya wacana kotak kosong. Olehnya, dua tokoh berlatar politisi dan kepala daerah ini mengajak Partai Keadilan Sejahtera, PKS, untuk bersama-sama menolak wacana kotak kosong dalam Pilgub Sulsel 2024. Mereka menyampaikan pandangan ini setelah mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di PKS, Hotel Swiss Bell Panakukang, Makassar, Senin, 22 Juli 2024. Ilham Arif Sirajuddin menyoroti isu kotak kosong sebagai bentuk pembodohan publik. Menurut mantan wali kota Makassar itu, masyarakat harus memahami bahwa kotak kosong dalam pemilihan calon kepala daerah adalah cerminan buruk bagi demokrasi. Saya lagi berjuang, ya. Walaupun kita tahu bahwa dinamika politik di Sulawesi Selatan hari ini tidak terlalu bagus-bagus banget, gitu loh. Ya, bahkan isu kecenderungan mempersiapkan agenda politik kontestasi kota kosong ini adalah suatu proses pembodohan publik masyarakat, lalu kemudian ada keinginan menjadikan kontestasi itu menjadi sebuah ajang pemilihan, ya. Bisa jadi, ya kan kita sudah punya pengalaman kota kosong kemarin. Ya, bagaimana bisa memuaskan hati pilihan masyarakat kalau tidak ada ruangnya, dan ketika kota kosong yang kebetulan banyak yang tidak itu, akhirnya kan kota kosong yang banyak dipilih masyarakat, dan saya kira ini menjadi suatu pelajaran yang baik. Jangan sampai terulang. Yang ketiga, saya berharap mudah-mudahan PKS menjadi bagian daripada pertanyaannya PKS, Bapak sudah didukung sama siapa? Saya hari ini kader Golkar, dan hari ini sampai hari ini pun Golkar masih tetap konsisten memperjuangkan kadernya dengan pendekatan survei. Ya. Tapi kan itu menjadi salah satu, tapi kemudian besok di pusat akan ada apa dan bagaimana? Yang pasti saya memberi apresiasi PKS mulai dari awal mengikuti proses. Pertama, kalau kota kosong itu kan bukan barang baru bagi Sulawesi Selatan, bukan. Bahkan populernya Makassar dan Sulawesi Selatan itu gara-gara kota kosong. Jadi itu bukan barang baru, dan itu salah satu proses. Walaupun itu banyak orang bilang, bukan saya ya, bahwa itu tidak sehat, tapi itu sah saja dalam perjalanan mekanisme ini bisa terjadi itu, ya, karena banyak kekuatan yang membuat menjadi kota kosong. Tapi ingat, di Makassar itu kota kosong menang. Ya, ada partai yang membuka mekanisme, kemudian tiba-tiba judulnya tidak tahu, sudah keluar rekomendasinya. Pada rumput yang bergoyang. Selain PKS, Saya sudah diwawancara sama PKB, saya hargai semua, ada mekanisme. Mana apa upaya Pak DP untuk melawan kota kosong? Nggak ada upaya, kalau dari saya tidak ada. Itu upaya kita semua. Apakah kita melihat Sulawesi Selatan ini sudah kekurangan pemimpin? Ya, kenapa tidak kalau orang bertanding? Untuk apa bertanding? Seperti coba kita lihat kalau arena pertandingan, masa satu kalau orang masih begitu. Betul. Kalau kita ingin lewat demokrasi, harus ada pengujian publik terhadap kandidat itu. Nah, bagaimana kita menguji kalau kota kosong? Nah, kan begitu. Itu jadi hal yang misterius, ya, karena kota kosong itu akan mengumpul semua kekuatan-kekuatan yang tentunya tidak setuju dengan kondisi-kondisi yang membuat Sulawesi Selatan ini secara pengujian yang terbaik itu tidak melalui mekanisme yang biasanya dilihat oleh rakyat.
Demokrat kita disuruh mendaftar, tidak tahu judulnya kapan kita diajak wawancara, ya tiba-tiba keluar rekomendasi. Kecewa ini Pak, kecewa sama Demokrat. Bukan, memang kan kalau saya kan kalau sama Demokrat kan sudah sering ini kecewakan dari setiap. Terlatih. Peluangnya untuk mendapatkan rekomendasi dari PKS PKS siapa? seperti apa? Semua, saya selalu mengatakan semua partai politik akan selalu mau mengusung orang yang akan bisa menang. Tidak mungkin partai itu mau mengusung, saya ngusung si itu, saya pasti kalah. Ngapain ngusung si Bacok pasti kalah? Pasti hari ini PKS belum ada, dan itu makanya saya memberi apresiasi. Saya masih dibuka terus, saya datang ke sini. Pak, ini kan PKS tidak bisa mengusung sendiri ya kalau sudah ada Rencana koalisi. Kan si Golkar. Golkar itu cuma turun 3, kalau ada PKS selesai. Cukup. Tapi saya juga berharap bagaimana bersama-sama dengan Gerindra. Makanya saya bangunan politik hari ini, saya juga harus bisa melihat situasi dan dinamikanya seperti apa. Kalau kemudian besok terjadi dinamika politik, turbulensinya besar, dan kemudian ya saya juga harus sadar kalau begitu saya harus mundur satu langkah, jadi masalah. Yang penting ada ruang pengabdian bagi saya untuk membangun Sulawesi Selatan. Kalau untuk di Golkar berapa kadernya Pak yang mendapat? Kalau untuk di Golkar berapa kadernya berapa? Golkar kan 4 tadinya, tapi kan sekarang sudah semakin mengerucut. Yang per hari ini kan masih tetap cuma saya aja yang muncul, tapi kan tetap 4 nama tadinya, saya atau 4 tahun. Ini kata lain juga, dan apakah sudah sejauh ini sudah dapat rekomendasi dari partai lain? Saya sudah punya 2 rekomendasi Dari mana saja itu? dari P3 dan PDI Perjuangan. Sudah, sisa 3 kursi lagi. Kalau untuk calon Pak, sudah ada juga calonnya yang digadang-gadang nanti. Ya, saya baru sebentar ada kriteria. Ada kriteria yang saya. Ya, kriteria geopolitik harus jadi kriteria. Kriteria laki-laki perempuan juga harus, karena perempuan punya kekuatan. Sekarang tuh sudah dinobatkan spesies terkuat di dunia itu perempuan. Harus. Ya, ras terkuat. Partai apa saja, ya, yang mau bawa partai, mau bawa semangat, dan kemudian membawa semua peralatan untuk menang. Tapi sejauh ini kita merasa memang wacana kota kosong itu menguat. Saya cuma lihat kan bisa di permukaan tuh beda di dalam. Kalau dalam ilmu tasawufnya, manusia berencana, Allah berencana, sebabnya rencana Allah. Ya, kalau ada rencana manusia bikin kota kosong, kita tunggu rencana Allah apa yang jadi. Sejarah kota kosong ulang Pak di. Ya? Wah, semua skenario yang penting menang. Ya, yang penting menang. Untuk apa kita maju kalau tidak menang? Ya? Ya harus optimis, kalau tidak untuk apa maju? Turbulensi politik kan kita tidak tahu hari ini. Kemudian kalau itu terjadi, ya sama, bisa jadi, bisa saja. Komunikasi dengan Pak AIA seperti apa untuk berpasangan? Dari awal kita, dari 2 tahun yang lalu sebelum saya bersosialisasi ke daerah, saya bangun komunikasi sama semua partai politik. Kenapa belakangan Pak AIA mau 02 dari Pak AIA? Bukan persoalan mau tidak mau, tapi kemudian kalau dinamika politik seperti ini, saya katakan tidak bagus. Kau tidak bisa bicara hari ini bahwa tapi kan kita mencari ruang pengabdiannya. Sudah siap menangkan kota kosong atau gimana? Kalau itu makanya kan sangat tidak bagus sekali dalam proses pendidikan politik. Itu sangat tidak bagus. Oleh karena itu saya sangat berharap jangan sampai diciptakan itu. Dan ini kan harus bicaranya sama para petinggi-petinggi partai. Tidak mungkin lah. Saya tidak melihat arah ke situ. Saya tidak melihat arah ke situ. Hitung-hitungan politik. Kira-kira berapa calon nanti bertarung di Pilgub? Bisa 3. Oke, siap. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.